Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ganjar ngaku ketua Gempa Dewa sudah terima 11M. Warga Wadas tegaskan itu hanya pencitraan. Luar biasa begitu ya. Ini kan sudah jelas klarifikasinya di situ begitu. Wah, wajar kemarin di demo sana sini ternyata begitu ya. Ya, saking Wadas melawan di situ begitu ya, meninggalkan pencitraan, meninggalkan seolah-olah ya masalah besar di situ begitu ya. Apakah seperti ini calon presiden kita begitu ya? Apa namanya? Dari Pak Ganjar sendiri begitu memimpin daerah seperti ini begitu ya. Jadi kacau begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa melihat persoalan-persoalan di daerah saja sudah seperti ini. Apakah bagaimana kalau melihat bangsa kita begitu ya? Ya, jelas-jelas ini kan masalah nasional begitu kan, dan bahkan internasional begitu. Skala besar di situ begitu ya. Memimpin di Jawa Tengah saja sudah kacau dan gagal besar begitu ya. Apalagi memimpin skala nasional ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Ganjar ngaku ketua Gempa Dema sudah terima 11 miliar. Warga Wadas tegaskan itu hanya pencitraan belaka ya. Ada yang mengatakan tipu-tipu ya. Tuntut ya undang-undang ITE pakai karena difitnah dan merusak nama baik ya. Ayo, mana sih yang dapat dipercaya masalah uang ganti rugi Wadas sebesar 11 miliar ya. Kok tidak ada pernyataan dari orang yang kemudian menerima uang 11 miliar itu begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Walaupun Pak Ganjar sudah memberikan lunas begitu ya, sudah selesai dan sebagainya, kan Wadas kan masih melawan di situ begitu ya. Ini capres tukang ngibul, ini banyak sekali begitu. Hore, survei unggul. Ini bahkan dirujak oleh netizen di situ begitu ya. Ada apa begitu Pak Ganjar meninggalkan itu begitu ya? Apakah sudah tidak mampu lagi? Seharusnya kan mundur di situ begitu ya. Hal serius tidak bisa Ganjar pencitraan. Ada yang uruskan itu yang bahan lahan sah ya, yang diukur untuk dapat dibayar, diukur dan tidak ya, misal ya kan nggak masuk. Kalau masuk yaitu ada data peta yang diukur oleh juru ukur ya ini. Saya sih ya lebih percaya warganya yang tidak punya kepentingan politik apapun. Itu apa warga berbohong ya. Mereka bukan capres. Yang berbohong di sini pasti bapak ya meniak bokep ya. Dia berbohong untuk menutupi kebejatannya kepada warganya sendiri. Ini kritikan dari netizen begitu. Bayangkan begitu ya. Seharusnya Pak Ganjar memberikan klarifikasi ya sekarang dengan orangnya yang menerima uang itu begitu kan. Biar apa? Biar jelas ini begitu kan ya. Percuma memberikan uang 11 miliar, tapi belum ada pernyataan dari orang yang menerima itu. Siapa saja di situ begitu kan ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Bahkan maksud Ganjar bohong gitu ya, berbohong kepada masyarakat Indonesia. Wow. Ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu ya. Kan kelihatan siapa yang berbohong di situ. Bahkan ya warganya nggak dibagi ya, harusnya langsung dibagi ke warga saja ya. LSM begini cari duit cuma buat mereka sendiri. Betul begitu kan. Ya bisa saja Pak Ganjar kena prank ya, kena tipu dan sebagainya, bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja begitu orang-orang yang menerima itu kan masih belum jelas siapa mereka begitu ya. Tetapi ya kalau memang dia sudah menerima, kenapa Gempa Dewa itu masih ngotot untuk menuntut itu, kan begitu logikanya. Dan bahkan itu tidak ngotot sama sekali begitu katanya begitu ya di situ begitu ya, dan itu sudah jelas begitu ya, ini pencitraan katanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar ngaku ketua Gempa Dema sudah terima 11M ya. Warga Wadas tegaskan itu hanya pencitraan ya. Warga Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah kembali membantah pernyataan Gubernur ya Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan ketua kelompok penolakan tambang di Wadas sudah menerima uang 11 miliar. Padahal tidak ada katanya begitu ya. Bahkan adalah Mbah Marsono warga Wadas yang menyampaikan bantahan itu melalui video yang diunggah di akun Twitternya ya. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik itu Mbah Marsono mengatakan selama ini ketua Gerakan Masyarakat Peduli ya Alam Desa Wadas Gempa Dewa ya belum pernah ya sepeser pun menerima uang ganti rugi itu ya. Masalah pembebasan tanah itu kan sudah jelas di situ begitu. Artinya apa selama ini? Melihat dari proses hal ini begitu kan, Pak Ganjar kan sudah mengatakan sebelumnya begitu kan. Tetapi kan
kok masih ada orang segelintir orang yang kemudian ya melawan terkait dengan Wadas ini begitu. Ada apa? Dan bahkan akunnya ramai di situ begitu ya, di Twitternya begitu. Jadi kalau memang tidak lunas harus diberikan klarifikasi. Membangun Jawa Tengah saja seperti ini begitu, apalagi membangun skala nasional begitu ya. Jika kalau ada berita seperti ini mungkin ya berbohong ya. Jadi hanya itu istilah membikin-bikin ya. Membaik bikin dari sendiri bukan untuk penyelesaian ya. Penyerobotan tanah sengaja segala macam, banyak sekali masalah itu belum ada yang diselesaikan, kata Mbah Marsono seperti dikutip dari berita politik EM Royal. Mbah Marsono berharap tidak ada pertambangan di Desa Wadas mengingat mata pencahariannya sebagai petani akan hilang ketika ada pertambangan. Harapan saya nggak boleh terjadi masalah tambang yang ada di Wadas, pungkasnya. Di satu sisi pada hari Minggu kemarin ya mengunggah sebuah video berdurasi 59 detik ya berisi pernyataan Ketua Gempadema ya, Gempadewa ya, Mbah Sudiman. Kalau saya menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempadema, itu yang menerima Insin Sutrisno ya. Siapa Insin Sutrisno? Bukan Ketua Gempadewa ya. Kalau Ketua Gempadewa kan saya kan namanya Sudirma, saya kan namanya Sudiman, bukan Insin Sutrisno. Jadi yang jadi Ketua Gempadewa sekarang itu kan saya sendiri. Jadi saya masih menolak sampai sekarang, tegas Mbah Sudiman. Bahkan akan tetapi Sudiman tidak membeberkan siapa sosok Insin Sutrisno tersebut ya. Kalau saya sebesar pun saya belum pernah menerima uang sebesar dari pemerintah atau dari BPN-nya gitu. Begitu. Ini kan sudah dinyatakan di situ begitu kan. Siapa ya Insin Sutrisno itu? Kita lihat cari di Google ya. Ya, yang saya tahu bahwa Insin Sutrisno itu adalah orang yang kemudian ya mengatur di tatanan itu begitu kan, di Desa Wadas itu, dan mungkin ya Pak Ganjar itu mempercayai orang itu. Mungkin di satu sisi begitulah. Tetapi di satu sisi kan seharusnya kan klarifikasi siapa Insin Sutrisno ini begitu kan. Karena jelas-jelas di situ kan sampai sekarang kan diam begitu, tidak berkomentar apa-apa begitu. Maka pada akhirnya saya kira ya harus memberikan klarifikasi yang jelas di situ begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Masyarakat Wadas sekarang kan bingung begitu. Ya, yang satu ada pertambangan ya, yang satu ada lahannya yang kemudian dipakai begitu, tidak dibayar dan sebagainya begitu. Itu menjadi cikal bakal bahwa apakah seperti ini terus bangsa kita begitu kan ya. Apakah Pak Ganjar meninggalkan sebuah permasalahan besar di situ begitu. Ini kan biar tidak menjadi spekulasi, muncul lagi dan muncul lagi. Tetap ini digoreng begitu ya. Karena hak rakyat itu sebenarnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.